Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azhari Lubis. Saya dari Ekonomi Islam 2G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi menurut Profesor P.A. Samuelson ialah studi tentang bagaimana cara individu ataupun masyarakat dalam membuat pilihan tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dengan berbagai cara dan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, kemudian didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi baik di masa yang sekarang ataupun di masa yang akan datang, kemudian diberikan kepada golongan individu ataupun masyarakat. Sedangkan menurut Mankiw, ilmu ekonomi ini adalah studi tentang bagaimana masyarakat dalam mengelola sumber daya yang semakin lama semakin terbatas ini gitu. Jadi dari kedua pengertian yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ilmu ekonomi ini ialah studi tentang bagaimana cara manusia, yaitu baik individu maupun berkelompok, dalam menentukan pilihannya dalam mengelola sumber daya yang semakin lama semakin terbatas ini, sehingga ia dapat digunakan untuk pencapaian pemuasan kebutuhannya secara maksimal gitu. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekonomi. Nah, ruang lingkup ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi ini bisa juga kita sebut dengan ilmu ekonomi kecil. Jadi pengertian dari mikroekonomi ini ialah studi tentang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang bagian-bagian kecil dari kegiatan perekonomian, teman-teman. Jadi bagian-bagian kecilnya itu seperti apa? Yaitu seperti interaksi di pasar, yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli. Terus yang kedua itu ada tingkah laku penjual dan pembeli dan lain-lain. Oke, yang kedua dari ruang lingkup ekonomi itu makroekonomi ya, yaitu bisa juga kita sebut dengan ilmu ekonomi besar gitu ya, teman-teman. Jadi pengertian dari makroekonomi ini ialah studi tentang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang seluruh kegiatan perekonomiannya, teman-teman. Jadi yang kita bahas di sini bukan hanya tingkah laku antara produsen dan pembelinya saja gitu, teman-teman, bukan. Tapi kita juga menganalisis secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perekonomiannya mereka. Kita akan mempelajari semuanya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya pelaku pasar itu ada 3. Yang pertama itu ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, dan yang ketiga itu ada pemerintahan. Baiklah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis analisa ilmu ekonomi. Nah, jenis analisa ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif ini ialah ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan ataupun kondisi di mana keadaan perekonomian yang sebenar-benarnya. Contohnya seperti krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yang dimana kurs rupiah menurun terhadap US dollar. Oke, nah yang kedua itu teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini ialah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya itu mengalami perubahan. Contohnya seperti permintaan suatu barang akan naik apabila harga dari barang tersebut turun. Nah, yang ketiga itu ialah teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi dari mikro dan makro yang bertujuan untuk menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang berkaitan dari suatu kejadian dalam perekonomian gitu. Nah, selanjutnya itu adalah metode analisa dalam ilmu ekonomi. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama metode deduktif dan metode induktif. Nah, metode deduktif ini ialah menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, besar kecilnya
besar kecilnya permintaan suatu barang itu tergantung kepada besar kecilnya dari pendapatan, tingkat harga, dan selera. Nah, metode yang kedua yaitu metode induktif. Nah, metode induktif ini adalah menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya yaitu menarik suatu kesimpulan mengenai seberapa besar pengaruh perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Maka diperlukanlah data periodik, dan juga diperlukan pula lah data grafik, tabel, ilmu statistik, ilmu matematik, agar untuk memudahkan mendapatkan hasilnya dan mendapatkan kesimpulan yang relatif relatif valid. Oke, materi selanjutnya yaitu pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pernyataan positif. Nah, untuk pernyataan positif ini ialah pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenar-benarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Nah, contoh, harga-harga barang akan meningkat apabila suatu barang langka di pasaran. Untuk yang kedua yaitu pernyataan normatif. Nah, pernyataan normatif ini itu mengandung arti bila mana apa yang harus kita lakukan, bila apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Contoh, perekonomian akan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu distribusi pendapatan masyarakat pun harus merata. Terus pendapatan nasional harus tinggi, dan tingkatan harga pun harus pada kondisi yang wajar. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang permasalahan dan sistem perekonomian. Oke, untuk permasalahan ekonomi itu terbagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama mazhab Bakir As-Sadar, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Oke, untuk yang pertama mazhab Bakir As-Sadar. Nah, mazhab Bakir ini mengemukakan pendapatnya bahwasanya masalah perekonomian itu muncul dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata terhadap sistem perekonomian yang membolehkan pihak yang kuat untuk mengeksploitasi pihak yang lemah. Oke, yang kedua, mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream ini mengemukakan pendapatnya bahwasanya masalah perekonomian itu muncul dikarenakan adanya keinginan manusia yang tanpa batas, tetapi sumber daya yang kita punya itu terbatas. Nah, untuk yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Nah, mazhab alternatif kritis ini orangnya kritis gitu. Dia tidak setuju dengan mazhab Bakir dan mazhab mainstream tadi. Dia mengemukakan bahwasanya masalah ekonomi itu perlu dianalisis bukan hanya masalah ekonomi sosialisme ataupun masalah ekonomi kapitalisme saja, tetapi masalah ekonomi Islam itu sendiri juga perlu dianalisis dan perlu juga dikritis juga gitu. Itulah tadi tentang permasalahan perekonomian. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem perekonomian. Oke, sistem perekonomian itu ada 3. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi kapitalis yang dipelopori oleh Karl Marx. Nah, sistem ini itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Di sini masyarakat itu bebas melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya ataupun kegiatan bisnisnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx. Nah, sistem ekonomi ini biasanya dipraktekkan oleh negara-negara komunis. Dan sistem ini itu dipegang langsung oleh pemerintah secara sepenuhnya, yang dimana pemerintah yang akan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada sistem perekonomian ini gitu. Oke. Nah, sistem yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini yaitu sistem ekonomi yang dijalankan langsung oleh pemerintahan, tetapi masyarakat masih cukup bebas untuk melakukan kegiatan perekonomian yang ingin mereka jalankan gitu. Selanjutnya itu ialah prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi.
Nah, menurut Mankiw ada 10 prinsip dasar ilmu ekonomi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, untuk yang pertama, 4 bagian yang melandasi keputusan tingkat individu. Oke, untuk yang pertama, setiap individu itu harus selalu melakukan trade off. Nah, maksudnya itu seperti gini. Individu itu harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ataupun aspek dengan sesuatu lainnya, dengan mengurangi kualitas ataupun aspek dengan sesuatu yang lainnya juga. Nah, yang kedua ialah biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh seperti gini. Seorang pengusaha, dia ingin mendapatkan gelar sarjana. Dengan kata lain, seorang pengusaha tersebut dia harus kuliah. Nah, waktu yang ia habiskan untuk kuliah tersebut, dia harus bisa mengkonversikan manfaat apa yang ia dapatkan dalam kegiatan bisnis. Manfaat apa yang ia dapatkan apabila ia melakukan kegiatan bisnisnya gitu. Oke, nah untuk yang ketiga itu adalah orang rasional, orang rasional berpikir terhadap realitas. Nah, yang ketiga orang rasional berpikir secara bertahap. Nah, maksudnya itu seperti ini. Seorang produsen ingin mendapatkan keuntungan 200%. Maka dari itu seorang produsen ini pun harus bisa berpikir secara rasional. Bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan 20% tersebut? Maka dari itu hal yang diperlukannya ialah dia harus bisa meningkatkan tingkat produksinya serta meningkatkan modalnya. Maka dari itu keuntungan 20%-nya itu pun dengan kata lain bisa ia dapatkan apabila dia telah meningkatkan produksi dan modalnya juga. Nah, untuk yang keempat ialah pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Nah, itu maksudnya seperti ini. Pelaku ekonomi harus bisa membandingkan terhadap biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang ia dapatkan gitu. Nah, yang kedua, 3 prinsip untuk interaksi. Oke, yang pertama itu adalah perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Nah, itu maksudnya seperti ini. Pokoknya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi itu harus sama-sama diuntungkan, harus sama-sama dapat keuntungan. Tidak boleh ada satu pihak pun yang mendapatkan kerugian. Nah, yang kedua itu ialah pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Iya, betul, karena di dalam pasar tersebut karena di dalam pasar ialah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli. Di situ banyak terjadi kegiatan-kegiatan negosiasi, terus tawar-menawar dan lain-lain. Pokoknya pasar itu adalah tempat terbaik dalam kegiatan ekonomi. Terus yang ketiga ialah pemerintah bisa ikut andil dalam menentukan hasil dari mekanisme pasar. Iya, betul sekali. Apabila ada suatu keadaan terjadi di dalam pasar, misalnya gini, misalnya harga barang itu merosot jatuh gitu. Jadi pemerintah ini bisa menangani masalah tersebut. Pemerintah bisa ikut andil untuk mengatasi harga dari barang yang jatuh tersebut. Pokoknya pemerintah bisa mengantisipasi dari masalah perekonomian yang ada di pasar lah, itu intinya. Bagian yang ketiga ya, yaitu 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro. Nah, untuk yang A, yaitu standar hidup suatu negara, itu tergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa itu tidak tergantung hanya pada sumber daya alam yang melimpah saja, tetapi kualitas dari sumber daya manusia itu juga sangat diperlukan. Oke, nah yang B yaitu harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ya, itu betul sekali ya. Harga telur yang semulanya hanya 1.000 itu bisa menjadi harga per butir dari telurnya itu bisa menjadi 1 juta dikarenakan pemerintah mencetak uang terlalu banyak gitu, teman-teman. Tapi bukan hanya harga telur saja ya, pokoknya harga bahan-bahan yang lainnya juga bisa meningkat apabila pemerintah itu terlalu berlebihan dalam mencetak uang. Nah, yang C yaitu masyarakat menghadapi trade off jangka pendek serta inflasi dan pengangguran. Jadi seperti ini, teman-teman. Apabila
inflasi berada di tingkat atas dalam kemampuannya berproduksi, maka dari itu dalam menghadapinya tingkat pengangguran akan menurun. Dengan kata lain, lowongan pekerjaan pun akan banyak gitu, teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi